Kalau Anda adalah seorang pria yang usianya sudah memasuki kepala 5 dan Anda masih melakukan masturbasi, saya mohon maaf harus mengatakan ini sejak awal. Saya tahu kalimat ini mungkin terdengar mengejutkan, bahkan bisa membuat Anda sedikit khawatir atau bertanya-tanya, apa yang akan saya sampaikan selanjutnya? Tetapi percayalah, tujuan saya bukan untuk membuat Anda malu, bukan untuk menghakimi, apalagi merendahkan. Justru sebaliknya, saya ingin kita berbicara secara terbuka dan dewasa tentang sesuatu yang selama ini sering kita diamkan rapat-rapat di masyarakat kita. Pembicaraan tentang seksualitas pria, apalagi di usia lanjut, sering dianggap tabu, dilecehkan sebagai bahan lelucon, atau bahkan dihindari sama sekali. Padahal, seksualitas adalah bagian dari diri kita yang tetap ada seumur hidup. Memahami bagaimana tubuh dan pikiran kita berubah seiring bertambahnya usia adalah salah satu kunci penting untuk menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Hari ini, kita akan membahas secara jujur dari sudut pandang kesehatan dan psikologi, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh dan pikiran Anda ketika melakukan masturbasi di usia 50-an. Kita akan mengupas manfaat yang sering luput dari perhatian, tetapi juga membicarakan peringatan penting yang jarang diungkap. Saya ingin Anda mendengarkan dengan pikiran terbuka, karena informasi ini bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup Anda. Kenapa saya bilang ini penting? Karena terlalu sering, ketika bicara soal seksualitas pria yang usianya sudah tidak muda, topiknya diperlakukan enteng, kadang dijadikan bahan candaan, kadang dianggap urusan yang tidak lagi relevan, bahkan ada yang berpikir, "Ah, umur segini sudah tidak perlu memikirkan hal itu." Padahal, anggapan seperti ini justru membuat banyak pria kehilangan kesempatan untuk merawat dan mempertahankan kualitas hidupnya. Seksualitas bukan sekadar soal hubungan fisik dengan pasangan, ini adalah bagian dari identitas, rasa percaya diri, dan kesejahteraan emosional. Di usia 50-an, banyak pria mulai merasakan perubahan. Tenaga tidak sekuat dulu, respon tubuh melambat, dan gairah tidak sesering ketika muda. Namun bukan berarti keinginan itu hilang. Gairah seksual tetap ada, hanya bentuknya yang berubah. Masalahnya, karena jarang dibicarakan secara terbuka, banyak pria memilih diam dan membiarkan kebingungan itu berlarut-larut. Ada yang merasa khawatir diam-diam, ada yang mencoba mencari jawaban sendiri dengan cara yang belum tentu tepat. Itulah sebabnya pembicaraan seperti ini perlu dilakukan. Kita perlu membongkar mitos, melihat fakta medisnya, dan memahami bagaimana menjaga kesehatan seksual dengan bijak. Saya ingin Anda menganggap obrolan ini sebagai percakapan antar pria dewasa yang saling peduli. Kita akan bicara tanpa menghakimi, tanpa basa-basi, tapi tetap dengan rasa hormat dan empati. Karena ketika kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan dan kebahagiaan di masa depan. Memasuki usia 50-an, tubuh pria mulai mengalami serangkaian perubahan yang sepenuhnya alami. Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan perlahan, kadang begitu halus hingga kita hampir tidak menyadarinya. Salah satu yang paling menonjol adalah penurunan kadar hormon testosteron. Hormon ini berperan besar dalam mengatur gairah seksual, massa otot, kepadatan tulang, hingga energi harian. Seiring kadar testosteron menurun, respon tubuh terhadap rangsangan seksual juga ikut berubah. Mungkin Anda merasakan bahwa butuh waktu lebih lama untuk terangsang atau sensasinya berbeda dibandingkan ketika berusia 25 atau 35 tahun. Ini bukan tanda kelemahan, bukan pula tanda bahwa Anda sudah habis. Ini murni proses biologis yang dialami semua pria. Selain itu, elastisitas pembuluh darah dan jaringan di area organ intim juga berkurang secara bertahap. Aliran darah mungkin tidak seoptimal dulu, sehingga ereksi tidak sekuat atau setahan lama seperti ketika muda. Bahkan, bagi sebagian pria,
Perubahan ini bisa memengaruhi rasa percaya diri dan memunculkan kecemasan yang tidak perlu. Hal penting yang perlu Anda ingat adalah perubahan ini wajar. Tidak ada yang salah dengan tubuh Anda hanya karena ia merespons dengan cara yang berbeda. Justru dengan memahami apa yang sedang terjadi, Anda bisa menyesuaikan cara merawat diri agar tetap sehat, bugar, dan menikmati kehidupan seksual yang memuaskan di usia berapapun. Di usia 50-an, masturbasi bukan lagi sekadar aktivitas fisik untuk melepas gairah. Lebih dari itu, ia bisa menjadi bentuk komunikasi intim antara Anda dengan tubuh Anda sendiri. Saat melakukannya, tidak ada tuntutan performa seperti ketika bersama pasangan, tidak ada tekanan untuk mencapai standar tertentu, dan tidak ada rasa takut mengecewakan siapapun. Yang ada hanyalah Anda, tubuh Anda, dan momen yang sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Bagi banyak pria, ini adalah kesempatan untuk mengenal kembali tubuh yang sedang mengalami perubahan. Anda bisa memahami pola baru, apa yang membuat Anda nyaman, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan jenis sentuhan seperti apa yang paling menyenangkan. Semua itu dilakukan dalam suasana yang aman, privat, dan bebas dari penilaian orang lain. Masturbasi di usia ini juga bisa menjadi cara untuk mempertahankan hubungan dengan sisi seksual Anda. Ia mengingatkan bahwa meskipun tubuh sudah tidak seprima dulu, kenikmatan tetap bisa dinikmati. Bahkan, banyak pria menemukan bahwa tanpa tekanan eksternal, mereka justru lebih rileks, lebih fokus pada sensasi, dan lebih mampu menghargai prosesnya. Jika dilakukan dengan kesadaran, masturbasi bisa menjadi ritual perawatan diri, bukan sekadar kebiasaan. Ia memberi ruang untuk berdamai dengan perubahan, menerima diri apa adanya, dan tetap menjaga vitalitas seksual sebagai bagian alami dari kehidupan. Secara fisik, masturbasi di usia 50-an memiliki beberapa manfaat yang sering tidak disadari. Salah satu yang paling penting adalah menjaga kelancaran aliran darah ke area organ intim. Setiap kali Anda mengalami ereksi, darah mengalir deras ke jaringan erektil, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga sel-sel di sana tetap sehat. Aktivitas ini seperti latihan khusus untuk pembuluh darah dan otot polos yang mengatur mekanisme ereksi. Dengan aliran darah yang terjaga, jaringan tetap lentur dan responsif. Hal ini membantu mencegah atrofi penyusutan jaringan yang bisa terjadi jika organ intim jarang digunakan. Selain itu, stimulasi yang teratur juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah kecil, sehingga mereka tidak mudah mengalami kerusakan akibat penuaan. Masturbasi juga melatih otot-otot dasar panggul. Setiap kali Anda mengalami orgasme, otot-otot ini berkontraksi secara ritmis. Latihan alami ini membantu memperkuat area tersebut yang pada gilirannya dapat mendukung kontrol kandung kemih, meningkatkan stamina seksual, dan mempertahankan kualitas ereksi. Tidak kalah penting, aktivitas ini membantu mengatur kadar hormon tertentu, termasuk dopamin dan oksitosin, yang tidak hanya berperan dalam kenikmatan, tetapi juga memengaruhi suasana hati dan kesehatan kardiovaskular. Jadi, dari sudut pandang fisik murni, masturbasi yang dilakukan secara wajar bisa menjadi bagian dari strategi perawatan kesehatan seksual jangka panjang. Selain manfaat fisik, masturbasi di usia 50-an juga membawa dampak positif pada kesehatan psikologis. Bagi banyak pria, bertambahnya usia seringkali diiringi dengan penurunan rasa percaya diri, perubahan bentuk tubuh, stamina yang tidak seperti dulu, dan respon seksual yang melambat dapat memunculkan rasa ragu terhadap diri sendiri. Masturbasi, dalam hal ini, bisa menjadi pengingat lembut bahwa tubuh Anda masih mampu memberi kenikmatan dan masih memiliki vitalitas. Aktivitas ini juga dapat menjadi cara yang sehat untuk melepaskan stres dan ketegangan emosional. Hidup di usia 50-an sering penuh dengan tantangan. Urusan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, kesehatan,
yang mulai perlu perhatian ekstra. Masturbasi memberi ruang untuk melupakan sejenak tekanan tersebut dan fokus pada sensasi positif yang membantu menenangkan pikiran. Lebih jauh lagi, ia memberi Anda rasa kendali di tengah fase hidup ketika banyak hal terasa berada di luar kendali, entah itu karier, keuangan, atau kondisi fisik. Dalam momen privat ini, Anda memegang kendali penuh atas pengalaman dan kepuasan Anda sendiri. Bagi sebagian pria, itu memberikan rasa aman, nyaman, dan bahkan rasa syukur terhadap tubuh yang masih bekerja dengan baik. Ketika dilakukan dengan kesadaran, masturbasi bukan sekadar pemenuhan hasrat, tetapi juga bentuk penerimaan diri, rasa hormat terhadap tubuh, dan perawatan terhadap kesejahteraan mental. Sampai di sini, kita sudah membahas manfaat fisik dan psikologis yang bisa Anda dapatkan. Namun, seperti hal lain dalam hidup, sesuatu yang baik sekalipun bisa menjadi masalah jika dilakukan berlebihan. Masturbasi pada dasarnya tidak berbahaya, tetapi risikonya muncul ketika ia berubah dari pilihan sadar menjadi kebiasaan kompulsif yang sulit dikendalikan. Dari sisi fisik, stimulasi yang terlalu sering, terlalu keras, atau terlalu lama bisa membuat saraf di area genital menjadi kurang peka terhadap rangsangan normal. Bayangkan, telinga Anda yang setiap hari dipaksa mendengar musik dengan volume maksimal lama-lama, volume biasa terasa terlalu pelan. Hal yang sama dapat terjadi pada saraf di organ intim. Akibatnya, Anda mungkin membutuhkan rangsangan yang lebih ekstrem untuk merasakan efek yang sama, bahkan bisa mengalami kesulitan ereksi atau orgasme, baik sendirian maupun bersama pasangan. Dari sisi psikologis, masturbasi bisa menjadi pelarian dari emosi negatif seperti kesepian, kecemasan, atau stres yang berkepanjangan. Kenikmatan cepat yang ditawarkan melalui pelepasan dopamin di otak dapat membuat seseorang menggunakan aktivitas ini sebagai obat sementara untuk masalah yang sebenarnya butuh solusi jangka panjang. Sayangnya, masalah itu tetap ada, hanya tersamarkan untuk sementara dan bisa memperburuk rasa terisolasi jika Anda mulai menghindari interaksi sosial. Dari sisi gaya hidup, kebiasaan yang terlalu dominan ini dapat menggerus waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk hal-hal lain yang lebih seimbang. Berolahraga, mengembangkan hobi, bertemu teman, atau membina hubungan dengan pasangan. Jika satu kebiasaan mengambil alih, bagian hidup yang lain akan perlahan-lahan meredup, membuat keseharian menjadi sempit dan monoton. Kabar baiknya, semua risiko yang tadi kita bahas bisa dihindari jika Anda mempraktikkan satu kunci sederhana. Keseimbangan. Masturbasi yang sehat adalah bagian dari gaya hidup yang sehat secara keseluruhan, bukan pusat dari hidup Anda. Itu berarti Anda melakukannya dengan kesadaran, bukan karena dorongan otomatis yang sulit dikendalikan. Langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri. Setiap kali Anda melakukannya, tanyakan, apakah ini membuat saya merasa lebih baik, rileks, dan puas, atau justru membuat saya merasa kosong, lelah, atau bersalah? Jika jawabannya condong ke arah negatif, itu tanda untuk mengatur ulang kebiasaan ini. Langkah kedua, beri ruang untuk aktivitas lain yang juga memuaskan secara fisik dan mental. Olahraga teratur akan meningkatkan aliran darah dan hormon endorfin alami. Interaksi sosial, bahkan yang sederhana seperti berjalan santai dengan teman, dapat memenuhi kebutuhan emosional yang kadang kita coba ganti dengan kenikmatan instan. Pola makan sehat dan tidur cukup juga berperan menjaga keseimbangan hormon dan energi tubuh. Langkah ketiga, jangan ragu mencari bantuan jika Anda merasa kebiasaan ini sudah di luar kendali atau menjadi satu-satunya pelarian dari stres. Berbicara dengan terapis atau dokter bukan tanda kelemahan, justru itu langkah berani untuk memperbaiki kualitas hidup. Ingat, tujuan Anda adalah menjadikan masturbasi sebagai salah satu alat untuk merawat diri, bukan satu-satunya sumber kepuasan atau ketenangan. Sebagai penutup, mari kita tegaskan sekali lagi.
Masturbasi adalah hal yang normal, alami, dan jika dilakukan dengan bijak, ia bisa memberi manfaat besar bagi pria di usia berapapun, termasuk Anda yang kini berada di usia 50-an. Ia dapat membantu menjaga kesehatan fisik, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan Anda dengan tubuh sendiri. Namun, ingatlah bahwa bahaya bukan terletak pada tindakannya, melainkan pada hilangnya kendali dan keseimbangan. Ketika kebiasaan ini berubah dari pilihan sadar menjadi pelarian yang menutup pintu pada interaksi sosial, aktivitas fisik, atau hubungan yang bermakna, disitulah ia mulai merugikan. Seksualitas adalah bagian dari identitas Anda, dan merawatnya sampai kapanpun adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Lakukan dengan kesadaran, dengan rasa hormat pada tubuh, dan dengan kasih pada diri sendiri. Jadikan ia sekadar satu elemen dalam hidup yang kaya akan pengalaman lain. Olahraga, bersosialisasi, mengembangkan minat baru, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jika Anda merasa pendekatan jujur seperti ini bermanfaat, pertimbangkan untuk terus mengikuti pembahasan ini. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan informasi yang menghargai pengalaman dan kecerdasan Anda, serta membantu Anda menjalani usia matang dengan penuh vitalitas, kebanggaan, dan keseimbangan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan pikiran terbuka. Jaga diri Anda, hargai tubuh Anda, dan nikmati hidup dengan bijak.